Pengamat politik Rocky Gerung menganggap Jokowi adalah toksik, meskipun Partai Amanat Nasional menganggap Jokowi adalah tonik. Namun, berbeda dengan PDI Perjuangan yang menganggap Jokowi sebagai toksik, keputusan PAN yang menganggap Jokowi adalah pemilik partai tersebut sangat disayangkan oleh Rocky Gerung. Hal itu seperti mendeklarasikan diri bahwa Partai Amanat Nasional tidak akan bisa jauh dari Jokowi, lantaran Jokowi memiliki elektabilitas yang tinggi. Kita mau supaya adalah tokoh-tokoh PAN yang muda-muda itu kritik dong pemimpinmu. Masa kamu disebut sebagai karyawan dari perusahaan yang namanya PAN yang CEO-nya adalah Presiden Jokowi. Ini soal yang menyangkut mental pemimpin. Nah, kelihatan bahwa Sulsel itu adalah dealer bukan leader. Teman diskusi saya di Momen namanya Edward Lemanto itu, dia pakai istilah memang partai-partai ini nggak ada parpol, yang ada perpol. Katanya bentuk perpol perusahaan politik. Jadi partai itu jadi perusahaan politik dan buruhnya itu adalah karyawan dari perusahaan itu, sehingga tidak ada sistem demokrasi di situ, yang ada hierarki. Itu yang dimaksudkan oleh Saudara Zulkifli. PAN itu adalah perusahaan politik. Dia cuma manajer, ada ownernya namanya Jokowi kan. Jadi ada ownernya tuh, dan ownernya itu ada presiden. Padahal ownernya adalah rakyat. Dan PAN itu dipilih oleh rakyat untuk dapat elektabilitas jadi legislator. Sekarang dia bilang enggak, rakyat itu bukan ownernya PAN, ownernya adalah Jokowi. Ini betul-betul ya kedunguan aja, nggak bisa disebutkan dengan cara lain. Rocky kemudian memberikan imajinasi jika semua partai politik di Indonesia berlaku seperti PAN, akhirnya lembaga tinggi partai tidak akan lagi digunakan. Partai politik di Indonesia akhirnya akan ikut lembaga survei, beramai-ramai mendukung calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Artinya, menurut Rocky Gerung, PAN adalah partai yang toksik maksimal. Rocky Gerung lalu menjelaskan, jika sebuah partai politik tidak diukur dari besar kecilnya pendukung, namun bagaimana ia mempercayai ideologi yang dibangunnya. Karena biasanya ada tonik yang namanya potion number 9. Tonik. Iya, tonik. Tonik itu penguat. Iya, parfum juga. Oke. Ada parfum namanya potion number 9. Wanginya strawberry itu. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu, penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Logiknya begitu. Apa yang kita pertengkarkan adalah kepentingan pragmatis dari partai. Tadi Saleh, PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada keputusan lembaga tertingginya. Bayangkan misalnya semua partai akhirnya berpikir begitu tuh, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal. Kan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi, bukan hasil survei. Coba bayangin misalnya apa yang terjadi di kita. Jadi sebetulnya dari awal toksik ini disebabkan karena partai tidak punya fondasi ideologi itu. Kami partai kecil, karena itu kami ikut partai besar. Lalu buat apa bikin partai? Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Ia lalu menceritakan bahwa Rocky Gerung juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional tersebut. Namun kini ia menyesal karena partai yang didirikannya dulu mulai rusak dari dalam. Sementara itu, wawancara cegat atau doorstop Presiden Jokowi di Konawe, Sulawesi Tenggara mendadak viral lantaran ada seorang pria yang menarik lengan Jokowi. Langkah pria tersebut langsung dihadang oleh personel pasukan pengamanan Presiden. Terpantau dari sejumlah tayangan video, pria itu terdengar mengeluh soal gaji yang tidak dibayar selama 6 tahun. Momen ini membuat doorstop Jokowi terhenti sejenak. Tubuh Jokowi juga sedikit tertarik lantaran ditarik dan tersenggol oleh pas pampres yang mengamankan pria tersebut. Dalam momen tersebut, Jokowi turut didampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Hadi Mulyono, Mensesnek Pratikno, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Namun yang lebih mengejutkan warganet, dalam wawancara itu juga terlihat Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Alhasil, keberadaan Kodari itu menjadi cibiran banyak warganet di media sosial X. Yang pertama saya berterima kasih ya diajak oleh Pak Jokowi
Jokowi ke kunjungan kerja kali ini karena saya bisa melihat secara langsung bagaimana seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan akan melihat program-program pembangunan, mengawasi program pembangunan, sekaligus juga bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kendari ya, dan di Sulawesi Tenggara. Dan ini sangat amazing, sangat luar biasa. Mungkin sambil berselera ya, bercanda nih, hasil surveinya indikator yang mengatakan kepuasan kepada Pak Jokowi 77,5% itu salah, itu harusnya 90%. Karena melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Dan saya melihat pada hari ini bahwa ya kalau dalam sosiologi itu ada konsep karisma, ya saya melihat pada hari ini bagaimana yang namanya karisma itu betul-betul muncul dalam diri pribadi seorang Pak Jokowi ya. Beliau datang dari depan sampai ke ujung tidak berhenti-henti, masyarakat berteriak memanggil namanya, ingin berfoto, ingin bersentuhan dengan Pak Jokowi. Kecintaan yang luar biasa dari masyarakat di Kendari, di Sulawesi Tenggara terhadap Pak Jokowi. Saya kira tidak terbantahkan kecintaan yang luar biasa besar masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi. Dan betul-betul sekali lagi ini sesuatu pengalaman yang luar biasa, non-stop. Tapi menariknya begini, ketika Pak Jokowi makan tadi ya, tiba-tiba masyarakat diam semua, membiarkan Pak Jokowi makan. Setelah beliau taruh sendok, makan berhenti, rame lagi. Wah itu, jadi masyarakat kita santun sekali ya. Dia punya antusiasme yang besar kepada Pak Jokowi, tetapi sekaligus sangat menghormati Pak Jokowi. Mereka tahu kapan waktunya komunikasi dengan Pak Jokowi. Tanda pagar Kodari pun menempati trending topik Indonesia di posisi teratas. Banyak warganet yang tiba-tiba meluapkan kekesalannya kepada Kodari. Banyak dari mereka yang mempertanyakan kapasitas atau jabatan Kodari dalam sisa pemerintahan Jokowi saat ini. Kemungkinan besar warganet tersebut merupakan pihak yang tidak puas oleh pemerintahan Jokowi dan hasil pemilu 2024. Untuk informasi, Muhammad Kodari memang sedang disorot oleh netizen lantaran ia pernah mengusulkan presiden 3 periode, kemudian mengusulkan pasangan Prabowo dengan Jokowi. Belakangan ini, Kodari dianggap oleh netizen kerap menjilat kepada Jokowi. Bahkan ia juga mencetuskan gerakan Jokowisme, yang artinya Indonesia memiliki gagasan baru yang dinamai Jokowisme yang lahir dari tokoh besar bernama Jokowi. Ia merasa sekarang ini Indonesia punya tokoh besar lainnya bernama Jokowi dengan melahirkan sistem pemikirannya yang namanya Jokowisme. Kodari menerangkan Jokowisme adalah manifestasi pemikiran atau konsep dari Jokowi dalam mewujudkan Indonesia menuju negara maju yang direfleksikan dalam 3 aspek. Pertama, membangun Indonesia secara menyeluruh dan biasa disebut Indonesia sentris, di mana pembangunan negeri tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh wilayah Indonesia.